Assalamualaikum, hai semuanya, berjumpa lagi di channel aku ya. Di video kali ini aku mau bikin kue yang sempat viral, tapi sampai saat ini masih banyak yang jual dan yang suka sama kue ini. Di sini aku mau bikin milk crepe varian rasa tiramisu. Ini buatnya ternyata lumayan gampang juga ya. Dan yang pasti rasanya enak banget. Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Pertama-tama kita siapkan wadah. Di sini aku mau bikin untuk adonan kulit milk crepe-nya. Aku pakai 3 butir telur ayam utuh, lalu 60 gram gula pasir, dan aku tambahkan juga sedikit vanila cair ya. Kalau nggak ada yang cair boleh menggunakan yang bubuk. Lalu kita aduk aja sampai gulanya ini larut, tidak perlu sampai mengembang ya. Cukup sampai larut aja. Nah, kalau sekiranya udah larut gulanya, selanjutnya di sini aku mau tambahkan tepung terigu sebanyak 160 gram. Boleh dimasukkan sambil diayak. Karena ini aku udah diayak, aku langsung masukkan aja semuanya. Lalu aku tambahkan juga 20 gram tepung tapioka. Dan di sini juga aku tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk ya. Nah, untuk coklat bubuk ini wajib banget kita saring karena biasanya coklat bubuk itu suka menggerindil. Lalu aku tambahkan juga 1,5 saset kopi instan. Di sini aku pakai merek Luwak White Coffee gitu ya. Kalau kalian mau pakai 2 saset juga boleh banget. Ini aku pakai yang setengah sasetnya lagi nanti buat campuran di whipped creamnya. Lalu ini kita aduk aja sampai tercampur merata. Tapi di sini aku tambahkan juga 450 ml susu cair UHT full cream. Ini kita tambahkannya sedikit demi sedikit ya sambil diaduk. Dan ini kita aduk aja sampai tidak ada tepung yang menggumpal ya, atau sampai adonannya halus. Nah, kalau sekiranya udah mulai halus untuk adonannya dan susunya juga udah habis, di sini aku tambahkan 30 gram margarin yang sudah dilelehkan ya. Ini keadaan margarinnya harus sudah dingin. Lalu ini kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur merata. Nah, ini udah cukup ya. Selanjutnya di sini aku mau pindahkan ke wadah lain yang buat nyimpen adonannya dan kita saring biar tidak ada tepung yang menggerindil. Biar adonannya juga lebih halus ya nanti hasil kulitnya. Nah, ini setelah selesai kita saring, jadi teksturnya itu dia tidak terlalu encer dan juga tidak yang kental banget. Untuk mencetak kulitnya, di sini aku gunakan teflon yang berbentuk seperti ini ya. Jadi ini tuh udah sepaket sama wadah buat adonannya. Lalu untuk cara memakainya, setelah kita panaskan teflonnya, ini tinggal kita celupkan aja ke adonannya dan kita masak dengan menggunakan api sedang aja sampai si kulitnya matang dan bisa mengelupas dari teflonnya. Nah, kalau udah ini tinggal kita pindahkan aja ke dalam piring dan kita lanjutkan bikin kulit berikutnya. Kita celupkan si teflon yang udah dipanasin ke dalam adonan. Nah, kalau ada yang bolong-bolong tengahnya tinggal ditambal aja ya. Karena di sini masih awal banget aku bikin kulitnya, jadi untuk pinggirannya ini aku agak sisir menggunakan spatula biar lebih gampang ngeluarinnya dari si teflonnya ya. Nah, ini kita lanjutkan aja sampai adonan kulitnya habis. Nah, ini kita sisir aja bagian pinggirannya ya. Tapi biasanya kalau udah beberapa kali bikin itu tidak perlu disisir lagi ya bagian pinggirannya, karena nanti saat kita balik dia otomatis akan copot sendiri untuk kulitnya dari teflonnya. Nah, ini setelah selesai kita cetak untuk kulitnya, ini dapatnya lumayan banyak.
Nah, ini kita diamkan dulu kulitnya sampai benar-benar dingin sebelum kita berikan dengan krim. Nah, untuk kulitnya juga dia ini lentur dan anti robek ya. Nah, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya di sini aku mau bikin untuk krim lapisannya. Di sini aku pakai 400 ml whipped cream cair. Kalau nggak ada yang cair boleh menggunakan whipped cream bubuk ya. Dan kondisi whipped creamnya ini harus benar-benar dingin banget keluar dari kulkas. Nah, kita mixer menggunakan speed yang paling tinggi sampai si whipped creamnya ini mengembang dan kaku ya. Nah, kalau kalian pakai whipped cream bubuk, gunakan 200 gram dan air dinginnya 400 ml ya. Nah, ini whipped creamnya sudah kaku, kelihatan ya, sudah mengembang juga. Di sini aku tambahkan 1 saset susu kental manis putih, biar manisnya tuh lebih kerasa ya. Tapi kalau kalian gak mau pakai juga nggak apa-apa, karena whipped cream itu biasanya juga udah manis. Lalu aku tambahkan setengah saset kopi instan yang sisa tadi untuk adonan ya, biar si krimnya juga lebih harum kopi. Lalu di sini aku aduk kembali menggunakan mixer, ini biar tercampur merata aja. Nah, ini udah cukup ya. Kita matikan aja untuk mixernya. Lalu di sini aku mau aduk kembali menggunakan spatula untuk memastikan semua krimnya ini sudah benar-benar tercampur merata dengan susu dan juga kopinya tadi ya. Dan ini udah cukup. Nah, untuk whipped creamnya sudah bisa kita lapisi dengan kulitnya. Nah, di sini aku gunakan alas yang buat kue dan juga meja putar biar lebih gampang saat kita mengaplikasikannya. Di sini aku berikan dulu whipped cream di bagian tengah alas si kuenya, lalu kita simpan 1 lembar kulit milk crepe-nya di bagian tengah. Lalu di sini aku berikan 1 sendok makan penuh whipped cream dan kita ratakan ke seluruh area kulitnya ya. Pastikan semua kulitnya ini tertutup dengan krim. Kalau udah ini kita timpa lagi menggunakan kulit milk crepe-nya dan kita berikan krim lagi sama ya, 1 sendok makan munjung penuh. Atau bisa juga kalau krimnya banyak bikinnya lebih, bisa 2 sendok makan, disesuaikan aja dengan selera. Nah, ini kita ratakan aja ke seluruh areanya. Jangan mentok di bagian tengah ya, biar nanti hasilnya lebih rata. Nah, caranya seperti di video ya. Dan ini udah lapisan yang terakhir, ini kita tutupi aja menggunakan krim. Nah, karena bagian atasnya ini kurang rata, jadi di sini aku mau berikan whipped creamnya di bagian pinggirannya, biar nanti lebih rata ya. Nah, untuk whipped creamnya biar lebih gampang diaplikasikan, aku masukkan ke dalam plastik piping bag, lalu kita berikan bagian pinggiran di pinggir-pinggir dan juga di bagian atasnya. Lalu di sini aku ratakan menggunakan scraper. Ini jadi biar bentuknya itu nanti lebih rapi kayak kue ulang tahun gitu ya. Tapi kalau kalian mau lebih simple dan gak mau ribet, gak perlu di rapi-rapin banget juga nggak apa-apa ya. Tinggal diberikan topping aja. Tapi sesuai selera, tergantung keinginan masing-masing. Nah, ini kita rapihkan aja dan aku berikan lagi di bagian pinggiran atasnya. Ini aku semprotkan pinggiran-pinggirannya untuk dijadikan sebagai hiasan. Dan terakhir di sini aku mau taburi dengan coklat bubuk. Ini biar tampilannya itu tidak terlalu polos ya. Nah, ini aku sambil disaring biar tampilannya pun enggak kayak ngejiplak gitu ya. Nah, ini udah cukup. Selanjutnya di sini aku akan masukkan dulu ke dalam kulkas minimal 2 jam. Karena kalau udah diberikan topping ataupun udah kita
bikin ini wajib banget dimasukkan dulu ke dalam kulkas ya, jangan langsung dipotong biar si kuenya ini tidak longsor dan bisa berhasil. Nah, tampilannya cantik sekali ya. Kalau kalian mau berikan topping seperti coklat batangan, biskuit coklat ataupun yang lainnya boleh banget ya. Tapi di sini aku kayak gini aja. Lalu di sini aku mau belah dan aku mau potong-potong. Ini aku bagi menjadi dua bagian dulu. Lalu di arah berlawanan kita potong juga menjadi dua. Dan kita potong lagi di bagian sisinya dua bagian. Jadi di sini untuk satu bulatan ini aku bagi menjadi 8 bagian ya. Nah, di sini aku mau coba kemas menggunakan mika yang bentuknya khusus buat kayak kue seperti ini ya. Tapi kalau kalian mau dibagi menjadi 10 bagian juga bisa banget ya. Kalau dibagi menjadi 8 bagian ini hasil si meal crepe-nya ini ukurannya lumayan besar. Nah, sekarang di sini aku mau coba ambil satu slice dan aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lembut banget ya saat kita potong seperti ini. Rasanya itu manis, gurih, wangi kopi dan coklat gitu. Enak banget pokoknya ya. Dan gak cukup kalau makan cuman satu slice aja, bikin nagih terus. Oke, cukup sampai sekian dulu. Semoga resepnya bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Dan aktifkan juga untuk loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel aku. Sampai jumpa di video berikutnya.